Geger aksi aktris papan atas Luna Maya melakukan pembekuan sel telur alias egg freezing saat usianya mendekati kepala 4 dan belum menemukan pendamping hidup. Apa yang membuat mantan kekasih Ariel Noah ini melakukan langkah tak biasa tersebut? Seperti apa pula penjelasan dokter spesialis terkait pembekuan sel telur seperti yang dilakukan Luna Maya? Seperti apa pula prosesnya? Dan benarkah sampai merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah? Di sisi lain, aksi Luna Maya melakukan pembekuan sel telur alias egg freezing rupanya menuai beragam reaksi dari netizen. Benarkah mayoritas netizen justru memuji dan salut dengan langkah tak biasa Luna Maya tersebut? Benarkah netizen juga mendoakan Luna Maya agar lekas menemukan pendamping hidupnya? Dan seperti apa reaksi Luna Maya atas pujian dan doa netizen tersebut? Memberikan reaksi terhadap pujian netizen atas aksinya melakukan pembekuan sel telur, terkuak pula hubungan Luna Maya dengan Ariel Noah kini. Luna yang mengaku sempat marah dan sakit hati dengan Ariel, kini hatinya sudah berdamai dengan semua yang ada di masa lalu. Bahkan dengan Ariel pun, Luna mengaku sudah berdamai, sering mengobrol, saling tanya kabar, dan sebagainya. Lantas, benarkah Luna kini sudah membuka hati lagi kepada Ariel Noah? Tapi, benarkah pula Ariel belum memberikan sinyal asmara kepada sang mantan Luna Maya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan tak biasa dibuat artis populer Luna Maya. Mendekati usia kepala 4, mantan kekasih Ariel Noah ini membuat gebrakan tak biasa, yaitu melakukan pembekuan sel telur alias egg freezing. Aksi Luna tersebut sontak menjadi perbincangan hangat publik. Rupanya keputusan tersebut diambil Luna karena ia berharap suatu saat nanti dirinya tetap bisa memiliki anak meski usianya sudah tidak muda lagi. Apa yang dilakukan Luna berangkat dari kecemasan dirinya akan usia yang semakin mendekati kepala 4, namun hingga kini belum menemukan Arjuna hatinya yang tepat. Kan itu normal aja sih, aku pikir bahwa itu tindakan preventif. Itu seperti kayak sedia payung sebelum hujan aja gitu. Jadi aku tahu sebagai seorang perempuan, ya kita semua tahu lah bahwa memang perempuan itu diciptakan memang ada ada masa menstruasinya karena kita bereproduksi kan. Terus ada juga masa dimana kita one day akan menopause gitu. Dan aku pikir ini ya suatu tindakan persiapan aja supaya kalau misalkan telur aku masih muda walaupun akunya udah bertambah usia. Oh iya, sebenarnya lebih buat kesehatan juga sih, karena kan ya namanya orang tambah usia, namanya teknologi, namanya ada satu solusi buat perempuan-perempuan yang seperti aku yang ingin menunda atau ingin mungkin ini juga misalkan alasan kesehatan. Misalkan let's say ada yang secara kesehatannya nggak baik gitu loh. Kan ada namanya ya perempuan tuh kan ada area itunya yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya. Kayak misalkan cancer cervix atau misalkan kandungan atau apapun yang berhubungan dengan perempuan. Terus kita pengen keep itu, kita pengen menyimpan pas masa lagi bagus-bagusnya, apalagi kalau misalkan kita kena radiasi, kemo itu kan rusakin semua gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu opsi pilihan juga.
Melakukan pembekuan sel telur alias egg freezing seperti yang dilakukan Luna Maya memang belum lazim di Indonesia. Karena itu banyak orang yang terkejut dengan langkah Luna Maya. Dari kacamata medis, apa yang dilakukan Luna Maya merupakan hal yang normal bagi kaum perempuan yang usianya sudah mendekati kepala 4 namun belum menikah, di mana nanti tak perlu cemas masalah keturunan jika sudah terlanjur memasuki masa menopause. Menurut dokter, egg freezing paling baik dilakukan di usia 20 hingga 39 tahun, karena pada usia tersebut sel telur masih bagus. Sel telur disimpan di tempat khusus dengan minus 106 derajat Celcius. Tapi, benarkah proses pembekuan sel telur bagi perempuan seperti yang dilakukan Luna Maya membutuhkan biaya ratusan juta rupiah karena menggunakan teknologi modern dan canggih? Sekarang banyak wanita-wanita yang memang belum mendapatkan pasangan atau belum menikah, kemudian tapi dia ingin mempunyai keturunan di kemudian hari. Jadi dia menyimpan dulu sel telurnya di masa-masa di mana sel telur itu kualitas dan kuantitasnya masih baik. Itu biasanya indikasinya lebih banyak orang sih. Jadi untuk para wanita yang memang usianya sudah masuk hampir mendekati kepala 4 mungkin ya, tapi belum dapat pasangan, tapi kemudian takut kualitas dan kuantitas sel telurnya semakin menurun dengan bertambahnya usia. Nah ini biasanya ada satu pilihan untuk dilakukan panen telur, kemudian dibekukan sel telurnya atau freezing. Kenapa perlu disimpan? Karena pada seorang wanita itu ada usia reproduktif, di mana kualitas dan kuantitas sel telur itu memang paling baik di usia-usia reproduktif. Itu idealnya antara usia 20 sampai 38 lah ya, jadi boleh sekitar itu kita anggap kualitas sel telur masih bagus. Disimpan dalam tangki khusus ya, tangki itu suhunya minus 196 derajat Celcius ya, jadi dia memang bisa menyimpan dalam waktu yang lama, jadi mengandung nitrogen dingin, nitrogen cair gitu. Oh, nggak semahal itu, setahu saya nggak semahal itu ya. Untuk stimulasi sama seperti paket program bayi tabung gitu ya. Jadi itu obat-obatannya tergantung memang kebutuhan tiap wanita, tiap usia itu tentunya berbeda. Jadi semakin usianya semakin lanjut, biasanya kebutuhan obat-obatannya semakin banyak. Untuk biayanya tergantung dari masing-masing tempat di mana dia menyimpannya begitu ya. Jadi biasanya sih tinggal ada yang mahal adalah memang biaya waktu menstimulasi sel telur ya, artinya dia dirangsang dengan obat-obat stimulasi ovulasi, kemudian setelah itu dipanen, istilahnya di ovum pick up, diambil sel telurnya, kemudian setelah itu sel telurnya dibekukan. Ya, support dokter sih sebenarnya mereka sangat mengencourage untuk perempuan-perempuan yang ingin memiliki pilihan untuk belum memiliki anak ya pastinya, tapi kan nggak mungkin terlalu dipromokan gitu, karena kan itu sebenarnya hak pasien juga gitu, tapi mereka senang aja bahwa ya namanya teknologi. Bener nggak menguras sananya harga ratusan juta nih? Enggak, itu enggak benar. Heboh aksi Luna Maya melakukan pembekuan sel telur di usia 38 tahun. Seperti apa heboh reaksi netizen terhadap keputusan Luna tersebut? Alih-alih mendapat hujatan, benarkah Luna justru menuai pujian dan doa terbaik dari netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Mbak Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Geger, aksi tak biasa artis cantik dan seksi Luna Maya melakukan pembekuan sel telur. Rupanya menuai reaksi beragam dari netizen. Paling banyak netizen mendukung dan memuji aksi mantan kekasih Ariel Noah tersebut. Banyak pula netizen yang selain memuji, juga mendoakan agar Luna Maya mendapat jodoh yang baik. Seorang netizen misalnya berkomentar, "Wanita hebat dan mampu menghadapi segala masalah serta lika-liku hidup
Salut sama Luna Maya. Semoga mendapat jodoh sesuai dengan selera Luna. Amin. Netizen lain juga memuji langkah Luna Maya membekukan sel telurnya sebagai langkah yang bijaksana. Semakin bertambah umur, Luna Maya makin wise dan makin matang dalam menghadapi setiap fase perjalanan hidupnya. Insya Allah, segera dipertemukan dengan jodoh yang sepadan, yang saling membahagiakan. Amin ya robbal alamin. Cuit netizen tersebut. Banyak dipuji nih. Masa? Alasannya kenapa sih melakukan itu? Kenapa dipuji? Kan itu normal aja sih aku pikir, dan saya juga akan mendoakan siapapun yang mendoakan saya, mudah-mudahan selalu dilindungi, amin. Terungkapnya pengakuan Luna Maya terkait pembekuan sel telur rupanya tidak dilakukan dengan keputusan tergesa-gesa. Luna Maya mengaku rencana melakukan pembekuan sel telur sudah ia rencanakan sejak 4 tahun lalu, namun terus tertunda. Alasan penundaan karena ia berpikir proses pembekuan sel telur seperti yang ia inginkan belum ada di Indonesia. Alhasil, ketika itu Luna mencari beberapa negara di Asia untuk mencari rumah sakit yang bisa melakukan hal tersebut. Ujung-ujungnya, ia temukan juga rumah sakit yang mempraktekkan hal tersebut di Jakarta, yang rupanya juga sudah melakukan hal itu sejak lama. Empat tahun yang lalu sayang, udah lama banget pengennya, udah lama aku sempet ke Singapura, tapi di Singapura nggak bisa. Aku udah berapa tahun, 5 tahun yang lalu ke Singapura nggak bisa. Terus aku ke Malaysia bisa, terus aku tunda ke Malaysia itu 2 tahun. Karena di Malaysia tuh bisa, dan aku harusnya pergi 2017 ya, pergi 2018 cancel. 2017 tuh Singapura, 2018 tuh harusnya ke Malaysia. Udah deh 2019 karena sibuk kerja 2019. Sibuk lagi nih. Udah deh 2020. Nah, pas 2020 harusnya April itu aku berangkat ke Korea karena kata temenku di Korea aja, aku kenal dokter ya, oke kita mau ke Korea. April, kok laga-laganya April 2020 nggak mungkin berangkat nih, pandemi. Jakarta ternyata ada udah lama, jadi aku pikir ya udah Jakarta aja. Heboh, Luna Maya banjir pujian dari netizen karena aksinya melakukan pembekuan sel telur. Benarkah Luna Maya juga sudah membuka hati untuk Ariel Noah sang mantan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Heboh, Luna Maya banjir pujian dan doa dari netizen pasca dirinya melakukan pembekuan sel telur di usianya yang mendekati kepala 4. Terungkap pula hubungan Luna kini dengan sang mantan Ariel Noah. Luna mengaku hubungannya dengan Ariel sudah semakin membaik. Rasa sakit hatinya terhadap Ariel sebelumnya sudah ia hapus. Luna mengaku dirinya sudah berdamai dengan masa lalunya yang pahit itu. Karena itu, kini dirinya sudah kembali berkomunikasi dengan Ariel, saling bertanya kabar, bahkan kadang-kadang saling ngobrol saat bersua atau melalui telepon. Tetapi Luna mengaku belum ada sinyal dari Ariel bahwa ia ingin menyambung kembali rajutan asmara yang sempat putus akibat suatu prahara di masa lalu. Lantas benarkah Luna sendiri sudah membuka hati untuk Ariel dan menunggu respon positif dari vokalis band Noah ini? Kita dalam fase hubungan yang sangat baik sekarang. Kita ngobrol kadang-kadang kayak bertanya kabar gitu, oke gitu. Kalau baik udah baikan. Udah baikan. Udah baikan. Kita Kalau udah balik, kalau balikan itu gini, aku selalu ditanya gitu. Kalau balikan tuh harus ada 2 orang yang mau.
ngomong gimana? Masa cuma mau maksain, oh iya ada cowok, oke baik, ganteng, mapan gitu, sikat gitu. Nggak bisa. Hati tuh harus ketemu energi yang bisa connect, yang bisa nyambung, yang bisa entah kenapa tuh kan hati tuh punya vibrasi ya, punya gelombang gitu. Kalau ketemunya sama yang ces gitu kayak gitu. Kalau belum ketemu cuma maksain hanya untuk memuaskan banyak orang, itu saya menipu diri saya gitu. Saya menipu saya menipu yang namanya relationship gitu. Relationship should be equally sama perasaannya gitu. Saya nggak mau cuma nipu seseorang, ya udah deh yang penting saya kawin punya pacar selesai, nggak mau gitu. Harus yang bisa harus yang bisa melihat saya sempurna walaupun saya manusia yang tidak sempurna. Sudah bisa berkomunikasi lagi dengan Ariel Noah. Tentu suatu kemajuan besar dalam perjalanan hidup Luna Maya. Tapi, selain karena sudah berdamai dengan masa lalu, benarkah hal itu dilakukan Luna karena ia kian didesak orang tua untuk segera menikah lantaran usianya sudah mendekati kepala 4? Kalau mereka kan ya standar lah gitu. Namanya juga keluarga Indonesia kan pasti kadang-kadang mereka very ketimuran lah, yang seusia gini kan harusnya udah gini nih gitu. Kalau ibu saya ngerti gitu, maksudnya as long as you're happy, saya nggak bisa memaksakan. Yang namanya kan kalau nasib seseorang dan takdir seseorang itu jalannya kan beda-beda. Mungkin kakak saya duluan, atau misalkan teman saya duluan, ya pathnya orang itu beda-beda. Saya nggak bisa menyamaratakan rezeki orang beda-beda juga. Jadi ya mungkin orang berpikir saya enaknya jadi Luna, ya pasti ada nggak enaknya. Kayak saya melihat kehidupan orang lain, kayak misalkan Rosma, enak banget hidup punya 2 anak, hubungan keluarga yang harmonis, bisnisnya lancar. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam sebenarnya, kan nggak bisa kita bilang. Begitu pula juga orang lihat saya mungkin enak ya, masih bujang, bisa jalan-jalan, kerja apa. Tapi pasti ada kekurangannya juga gitu. Sedih juga, misalkan lebaran belum berkeluarga, misalkan gitu. Tapi saya rasa akan sangat tidak fair dan adil kalau saya mempertanyakan itu terus gitu, kayak oh Tuhan kenapa gitu, kayak dilaknat nanti saya. Nggak boleh. Harus happy aja. Mau menurut kalian saya punya kekurangan karena masih sendiri, tapi menurut saya nggak kekurangan apapun gitu. Jadi itu maknanya kan beda-beda ya. Menurut orang mungkin hidup saya nggak sempurna, saya dibilang kapan kawin. Menurut saya hidup saya sudah alhamdulillah lebih dari yang saya bayangin gitu. Jadi saya harus bersyukur gitu. Plus minusnya masih ada, tapi bukan berarti itu suatu kekurangan yang harus kita omongin terus gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.